Dan katanya di situ dia ngerasa kayak ada yang megang pundaknya dia dari belakang. Halo guys, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Walaupun lebaran ini kayaknya udah lama ya, tapi kan tidak ada kata terlambat untuk meminta maaf. Cakep. Jadi di Latis kali ini aku mau ceritain cerita dari temen lama aku. Jadi kemarin tuh pas mudik lebaran aku ketemu sama dia. Terus dia ceritain semuanya tuh pengalaman dia yang menurut aku kok bisa gitu, kayak gak nyangka sih dia bisa ngalamin hal kayak gini. Jadi kita langsung aja masuk ke ceritanya. Temen aku ini minta namanya buat disamarin. Jadi kita panggil aja dia dengan nama Syifa. Si Syifa ini tuh tinggal di Jawa Tengah. Sebenarnya ini cerita panjang banget, tapi aku usahain ceritanya tuh seringkas dan semudah mungkin untuk dipahami ya. Kejadian ini tuh kurang lebih katanya udah 3 tahun yang lalu. Syifa ini 2 bersaudara guys. Dia punya kakak perempuan yang udah berkeluarga saat itu. Kita gak usah sebut namanya deh, karena kakaknya ini gak terlalu berpengaruh nih dalam cerita. Kakaknya ini juga udah berkeluarga dan tinggal di Jakarta. Udah nggak tinggal bareng sama Syifa. Jadi Syifa di rumah sama bapak sama ibunya doang. Waktu itu Syifa ini udah kerja. Baru lulus SMK dan langsung kerja. Kerjanya tuh nggak jauh gitu lah dari rumah. Jadi kalau kerja ya pulang pergi aja. Nah dari zaman SMK nih, Syifa nih agak gimana gitu sama bapaknya. Agak sebel. Karena bapaknya ini suka banget ngejodoh-jodohin dia sama temen bapaknya, namanya Pak Roji. Pak Roji ini tinggalnya gak jauh sih dari Syifa, ya paling beda desa lah. Jadi sering banget tuh Pak Roji tuh main ke rumahnya Syifa buat ketemu sama bapaknya. Nah si Pak Roji ini punya anak tunggal. Nah dia ini yang katanya mau dijodohin sama Syifa. Bapaknya Syifa tuh sering banget ngomong kayak gini, ntar sama anak temen bapak aja Nduk, cakep, rajin, baik, gitu-gitulah. Apalagi pas bapaknya ini udah ngejalin kerja sama Pak Roji, makin-makin tuh. Jadi awalnya tuh ya, bapaknya Syifa ini punya ide buat buka usaha ternak sapi kambing gitu. Jadi bapaknya Syifa ini punya lahan kosong gitulah. Nah mau dibuat kayak peternakan gitu. Nah bapaknya Syifa ini ceritalah sama Pak Roji, kan bestie kan ya, cerita-cerita gitulah. Nah pas lagi cerita tiba-tiba Pak Roji nyeletuk. Dia bilang mau join, mau kerja sama. Jadi nanti modalnya tuh 50-50 gitu. Nah di situ bapaknya Syifa setuju aja, karena mungkin kan emang udah teman lama, udah percaya gitu ya. Udah tuh kan. Nah bapaknya nih yang mau mulai usahanya minta dong modalnya ke Pak Roji, mana nih 50-nya. Kan mau patungan nih buat modal nih, kita mau mulai nih, mana duitnya gitu. Tapi Pak Roji nih malah bilang kalau uang 50 itu belum ada. Jadi bisa nggak pakai uang bapaknya Syifa dulu, ditalangin gitulah. Nanti kalau udah ada langsung dikasih nih ke bapaknya Syifa, yang penting usahanya jalan dulu. Tapi ya udah, akhirnya bapaknya Syifa mulai usahanya, usaha kerja sama Pak Roji pakai full modalnya dia. Lahannya pakai lahan punya dia, modalnya pakai ya uang dia juga. Jadi Pak Roji ini kayak belum andil gitu di peternakan ini. Pas udah jalan, anehnya hasil dari peternakan itu tetap dibagi 2. Padahal Pak Roji belum ngasih uangnya. Uang modalnya belum dia kasih. Tapi hasil peternakannya udah dibagi 2. Susah ya. Di situ Syifa juga udah kayak, apaan sih nih Pak Roji, aneh juga nih orang nih ya. Tapi karena emang udah deket ya, emang kayak udah keluarga juga, Pak Roji juga baik-baik aja gitu. Ke keluarganya Syifa tuh dia baik banget, sering main, sering nanyain kabar, ya udah kayak gitu, baik lah pokoknya. Nggak kelihatan kayak orang yang red flag gitu, baik-baik aja, jadi kayak fine-fine aja. Di situ Syifa juga mikir ya udahlah itu urusan bapaknya gitu kan. Nah pas bapaknya sama Pak Roji nih udah kerja sama bareng nih, bapak ini makin getol promosiin anaknya Pak Roji ke Syifa. Syifa sempet nolak, kayak udah nggak zaman lah Pak jodoh-jodohan gitu. Lagi pula si Syifa ini punya mimpi buat kerja ke Jakarta. Jadi dia tuh pengen banget tinggal di sana kayak kakaknya. Tapi bapaknya tetap aja tuh. Malah pernah nih anaknya Pak Roji itu makan bareng nih di rumahnya Syifa. Tapi walaupun kayak gitu Syifa tetap nggak pernah setuju nih sama perjodohan ini. Sampai suatu hari bapaknya Syifa ini ngeluh kalau katanya dia tuh sering banget mimpi buruk. Kayak dikejar sosok gede tinggi, katanya kayak mau makan bapak. Awalnya dipikir ya mimpi doang kali itu mah. Tapi katanya itu mimpi berulang-ulang gitu. Sampai si bapak ini susah tidur, gak nafsu makan sampai akhirnya sakit. 3 hari bapak sakit, Pak Roji datang nih jengukin bapak. Di situ Syifa gak terlalu banyak komunikasi nih sama Pak Roji, cuma lihat Pak Roji datang ketemu bapak, jenguk gitu lah, nanya kabar, terus pulang. Baik tuh kan Pak Roji datang jenguk. Nah seminggu selang bapak sakit, anehnya bapak nih langsung jadi kurus banget, matanya cekung hitam, kayak orang yang udah sakit lama gitu. Dan itu tiap malam katanya bapak selalu ketakutan. Dia teriak-teriak katanya ada yang mau bawa dia.
Terus bapak juga sering kayak teriak-teriak minta tolong, padahal ya nggak ada apa-apa. Sampai suatu hari bapaknya ini manggil Syifa sama ibunya buat ke kamar. Si bapak bilang, buat Syifa nih tolong tinggal aja di rumah ini nemenin ibu. Nanti rumah ini itu buat Syifa. Lahan yang tempat bapak ternak itu ya buat Syifa juga. Nanti kakaknya dikasih sawah gitu katanya. Bapaknya Syifa ini minta tolong buat Syifa jagain ibu kalau bapak udah nggak ada. Dan di situ sempet-sempetnya nih bapak bilang kalau bapak minta buat Syifa itu nikah sama anaknya Pak Roji. Tapi di situ ibu sama Syifa cuma bisa nangis karena ya mereka tahu nih arahnya kemana nih. Bapaknya ini kayak ngasih pesan-pesan terakhir gitu, kayak ngasih wasiat. Tapi di situ ibu sama Syifa cuma bisa bilang, ya udah itu ntar aja lah pak, yang penting bapak sehat dulu. Nah pas udah selesai nih ngobrol sama bapak, ibu sama Syifa keluar kamar. Ibu ini bilang ke Syifa, kalau katanya kemarin ibu itu lihat kayak ada bola api terbang muter-muter di atas rumahnya Syifa menjelang maghrib sekitar jam 5 sampai setengah 6-an. Terus pas azan maghrib berkumandang, bunyi tuh azan, itu tiba-tiba bola api itu kayak langsung gelap hilang aja gitu. Di situ perasaan ibu nggak enak. Ibu tuh mikir kayaknya sakitnya bapak ini bukan sakit medis. Soalnya selama bapak sakit itu ya udah sempat berkali-kali dibawa ke dokter ya. Tapi dokter itu cuma bilang kalau bapak ya cuma kecapean dan butuh istirahat. Tapi masa iya ya sampai kurus banget kayak gitu, terus udah istirahat juga, terus nggak lekas membaik gitu kan agak aneh. Nah di situ ibu ini ngasih tahu Syifa kalau ibu punya rencana buat manggil Ustadz buat ngecek bapak. Syifa setuju tuh, Ustadznya dihubungin dan besok sore katanya bakal datang ke rumah. Tapi pagi-pagi sebelum azan subuh, Syifa kebangun karena ada suara bapaknya teriak-teriak ketakutan. Katanya ada orang gede tinggi masuk rumah mau bawa bapak. Di situ ibu sama Syifa cuma bisa nenangin bapak, bilang kalau nggak ada apa-apa, bapak tenang aja. Terus tiba-tiba bapak batuk-batuk, bener-bener yang batuk. Sampai batuk itu katanya keluar darah. Dan menurut Syifa darah yang keluarin itu bukan darah yang kayak darah segar gitu, tapi darah yang hampir hitam, jadi kayak darah kotor gitu lah. Bapak megangin tenggorokannya, dia batuk-batuk terus kayak tenggorokan tuh kayak sakit banget gitu. Dan pas mulai kedengaran nih ada sholawat-sholawat di masjid sebelum azan subuh, tiba-tiba bapak tuh melotot kayak agak kejang gitu dan langsung kaku. Pas dicek nadinya, bapak udah nggak ada. Aduh, di situ langsung rame tuh. Ibunya langsung ngabarin kakaknya buat langsung pulang. Terus tetangga-tetangganya juga langsung pada datang ke rumah. Ada Pak Roji juga datang sama anaknya. Nah siangnya sekitar jam 8 atau jam 9-an siang, Pak Ustadz yang mau ke situ sore ini nelpon ibu. Ya dia bilang bisa ke situ jam berapa gitu. Tapi di situ ibu bilang buat Pak Ustadz ini nggak usah ke sini karena bapak udah nggak ada. Minta doanya aja. Jadilah tuh Pak Ustadz gak datang ke rumah. Sorenya kakaknya Syifa sampai dan bapaknya langsung dimakamin. Besoknya Syifa, kakaknya Syifa sama ibunya ini ngobrolin nih apa yang jadi pesan bapak kemarin. Terus di situ juga ada ngomongin tentang pesan bapak yang mau ngejodohin Syifa sama anaknya Pak Roji. Tapi sebenarnya di situ ibu nggak maksa sih, jadi terserah Syifa aja mau atau enggak. Di situ Syifa juga sempat mikir ya, karena ini tuh udah permintaan bapak dari dulu banget dan bahkan udah jadi pesan terakhirnya bapak gitu. FYI ini ya, sebenarnya anaknya Pak Roji ini oke punya, ganteng gitu lah menurut Syifa. Cuma Syifa yang nggak pernah kenal deket, kayak cuma sekedar tahu doang lihat mukanya, oh oke gitu. Nggak pernah tahu orangnya yang kayak gimana, sefrekuensi sama dia apa enggak kan nggak tahu ya, belum ada PDKT. Dan di situ Syifa bilang nih ke ibunya, ya udahlah bu, biar nanti Syifa kenalan dulu. Emang cewek ini kalau emang udah lihat oke dikit nih, boleh lah dicoba lah. Sampai singkatnya Syifa sama si anaknya Pak Roji ini kenalan. Syifa akhirnya tahu nama anaknya Pak Roji ini Danang. Menurut Syifa sih nggak gimana-gimana ya, nggak spesial banget lah, tapi yang nggak jelek banget juga sifatnya maksudnya ya. Tapi Syifa juga sadar diri nih ya kalau dia yang nggak sewow itu. Jadi dia putusin lah nih buat ya udahlah mau aja aku. Ini kan udah jadi pesan terakhir bapak juga. Di situ Syifa bilang nih ke ibu kalau dia mau sama Danang. Nah di situ dipanggil nih Pak Roji, Danang, ibunya sama Syifa kumpul. Terus di situ ibu bilang nih kalau iya nih Syifa mau nih sama Danang. Denger itu, Pak Roji langsung banget kayak semangat banget gitu ya. Dia bahkan sampai langsung netepin 2 bulan lagi nikah aja. Di situ Syifa yang kaget tapi kayak, iya emang ini udah lama banget sih ya diomonginnya kayak udah sama anak gue gitu-gitu. Jadi kayak, iya udah deh, terserah atur aja diatur. Udah kan tuh mulai deh nyiapin. Sampai detik itu Syifa ini nggak lihat si Danang ini yang gimana-gimana gitu ya, nggak yang aneh, ada yang jelek, apa ada yang red flag apa gimana gitu, enggak. Cuma Syifa ini ngelihat kalau si Danang ini kayak orang laki-laki nih, tapi kok kayak nggak tegas gitu, kayak dia terlalu manutan sama bapaknya. Tapi ya udahlah ya, namanya juga anak, pikir Syifa mah gitu. Hari-hari menuju pernikahan Syifa dan Danang, ada yang aneh.
Katanya si Syifa ini kok malah sering dimimpiin bapaknya. Bukan mimpi yang seneng, tapi si bapak ini datang ke mimpinya Syifa itu kayak jangan nikah sama dia. Bapak nggak setuju, nggak baik, jangan. Pokoknya kayak bapaknya nih nggak mau Syifa sama Danang. Kan Syifa jadi bingung. Awalnya nih ya, Syifa mikir mungkin ya itu cuma mimpi doang. Tapi itu terjadi berkali-kali. Bener-bener bapaknya datang terus ke mimpinya dia. Aneh ya. Padahal udah lama banget nih bapaknya nih pengen banget Syifa sama Danang. Kok pas udah gua iyain bapaknya nggak setuju, kan aneh. Sampai ada satu kejadian yang dimana Syifa ini ya seumur-umur nggak pernah namanya ngelihat demit. Gak pernah. Tapi malam itu Syifa ini beneran ngalamin kejadian aneh. Jadi pas itu Syifa ini tidur miring. Terus tiba-tiba Syifa ini nyium bau bunga kenanga. Tapi di situ posisinya Syifa ini masih merem ya, masih tidur cuma kayak nggak pules gitu. Dan katanya di situ dia ngerasa kayak ada yang megang pundaknya dia dari belakang. Di situ kan Syifa udah, aduh apa nih? Dia baca-baca doa tuh di situ. Sambil dia baca-baca doa, Syifa beraniin diri buat nengok. Dan pas Syifa nengok, Syifa ini lihat ada sosok tinggi, kepalanya botak, mukanya katanya serem banget, ngeluarin liur gitu. Dan tangannya ini megang pundak Syifa, masih megang gitu. Pokoknya kata Syifa itu serem banget. Jadi sosoknya tuh katanya badannya warnanya hitam agak kemerahan gitu. Di situ Syifa yang kaget ya, dia langsung loncat dari kasur. Dia lari keluar kamar. Di situ dia nangis-nangis cerita ke ibunya. Dia juga cerita kalau dia dimimpin bapak terus nih. Terus diceritain di mimpinya nih bapaknya kayak ngasih pesan kayak gini gitu. Tapi di situ ibu juga bingung. Ibu cuma bilang kalau mungkin ini emang cobaan orang mau nikah kali. Tapi di situ ibunya nih bilang kalau ibunya mau ngundang ustadz yang dulu itu yang kemarin mau datang nyembuhin bapak. Dia diundang gitu karena mau ada pengajian menjelang ya hari pernikahan gitu ya. Nah di situ sekalian deh nanti Syifa konsultasi tuh sama si ustadz gitu. Sampai pas hari pengajian tiba, ibunya Syifa lagi beberes rumah, natain bangku. Terus kelihatan ada Pak Ustadz nyampe. Ibunya Syifa yang lagi natain bangku di depan, yang mau nyamperin Pak Ustadz gitu ya, kayak mari pak gitu. Tapi di situ ibunya lihat Pak Ustadz ini langsung diem, bengong ngeliatin rumahnya Syifa. Pak Ustadz bilang, ini gelap banget bu, panas juga nih, ada yang gak beres nih. Di situ Pak Ustadz minta izin buat keliling ke dalam rumahnya Syifa. Pas Pak Ustadz ini masuk ke kamar bapaknya Syifa, Pak Ustadz bilang kalau ini bapak kayaknya ada yang jahatin nih. Syifa sama ibunya kaget banget denger itu. Makin kaget lagi pas Pak Ustadz masuk ke dalam kamarnya Syifa dan dia bilang kalau wah ini ada yang gak beres nih. Di situ Syifa ya ceritain semua tuh tentang mimpinya, tentang kejadian dia lihat demit itu. Pas habis cerita gitu, Pak Ustadz ini bilang kalau bisa hari pernikahannya diundur kali ya, biar ketahuan dulu nih. Pas Pak Ustadz ngomong gitu, ngepasin banget Pak Roji sama Danang nih datang. Di situ Pak Roji langsung nunjuk-nunjuk Pak Ustadz, marah-marah dia. Kenapa ditunda? Ada apa? Di situ Syifa coba ngejelasin nih tentang apa yang terjadi gitu kan ke si Pak Roji ini. Tapi di situ Pak Roji malah makin marah. Marahnya tuh kayak lebay gitu menurut Syifa. Pak Roji ini bilang ke Pak Ustadz kayak jangan ikut campur kamu tuh siapa, gak usah ngatur-ngatur, ini acara saya. Pokoknya marah-marah lah dia. Sampai akhirnya Pak Roji ini ngusir Pak Ustadz. Dikata Syifa orang rumah gue lu yang ngusir gitu kan, agak Tapi ya udah tuh akhirnya Pak Ustadz pergi, dia pulang. Kebesokan paginya Pak Ustadz itu ini datang ke rumah Syifa. Dia datang bawa garam sama ada kertas yang di dalamnya tuh kayak ada tulisan doa gitu. Kata Pak Ustadz, garamnya ini suruh disebar di beberapa sudut rumah. Dan tiap sholat, doa yang ada di kertas itu tolong dibaca. Dan Pak Ustadz minta tolong Syifa buat sholat istikharah, minta petunjuk gitulah dari Allah. Di situ juga Pak Ustadz minta maaf kalau mungkin kemarin itu ucapannya Pak Ustadz tuh kurang enak di hati, sampai akhirnya nimbulin keributan kayak kemarin. Tapi ya ibunya Syifa ya nggak gimana-gimana ya, karena dia juga nggak marah, dia malah bingung kenapa bisa sampai ribut kayak kemarin. Mereka juga bingung tuh kenapa Pak Roji bisa marah itu. Di situ Pak Ustadz bilang ke ibu sama Syifa semoga dikasih petunjuk dan mata dan pikiran Syifa dan ibu bisa terbuka, dilindungi Allah juga. Habis itu Pak Ustadz langsung pulang. Seminggu lagi ini acara pernikahannya Syifa sama Danang. Di situ Syifa sama ibunya ngelakuin apa yang disuruh sama Pak Ustadz. Sampai H-5 acara, si Danang sore-sore ini datang ke rumah Syifa. Dia gedor-gedor pintu, pas dibukain dia langsung minta maaf ke ibu sama Syifa. Sampai Danang ini sujud-sujud. Syifa sama ibunya kan bingung ini ada apa maksudnya.
Terus Danang itu ngajak ibu sama Syifa buat datang ke rumah dia, ke rumahnya Pak Roji. Sampai di sana, ibunya Syifa sama Syifa kaget banget karena ternyata Pak Roji ini sakit. Itu kondisinya persis kayak bapak pas sakit kemarin. Kurus, matanya cekung hitam, batuk-batuk. Padahal beberapa hari yang lalu ini baru ketemu sama mereka dan sehat walafiat. Tapi di situ Pak Roji ini lebih parah nih daripada bapak karena dia ini kayak udah nggak bisa ngomong. Kalau ngomong tuh kayak gagu gitu, mulutnya kaku gitu. Buat makan aja dia susah karena mulutnya susah buat digerakin. Wah, katanya kondisinya udah gak karuan banget ya. Di situ ibu sama Syifa yang nanya ke Danang, ini Pak Roji kenapa? Di situ Danang nyeritain lah. Katanya gini, jadi kan waktu itu bapaknya Syifa sempet nagih lagi nih uang modal yang 50% itu ke Pak Roji. Tapi ternyata Pak Roji belum ada nih duitnya kan. Ya udah tuh, bapaknya Syifa pulang. Nah, habis bapaknya Syifa pulang, Pak Roji langsung minta Danang buat nganterin dia. Nganterin kemana? Ke orang pintar. Nah, pulang dari sana, Pak Roji ini ngedumel nih. Danang yang ngedengerin doang ya. Bapak ini katanya ngomong gini, uang modal dari mana aku? Temen kok kayak gitu. Di situ juga Pak Roji ngedumel, dia bilang mau nguasain usaha peternakannya itu. Biar katanya nggak usah bagi dua hasil. Agak lain. Si Danang dengarnya sempat kaget juga tuh sebenarnya. Terus dia sempet kayak jangan gitulah Pak, sempet kayak gitu. Tapi di situ katanya bapaknya yang diboncengin di belakang itu noyor. Mau duit nggak kamu? Kalau mau ya udah diem aja. Masa depan kamu tuh udah terjamin. Udah ngikut aja kata bapak, kenapa sih? Nah karena emang si Danang orangnya manutan, dia iya aja deh. Jadi intinya Pak Roji ini ke orang pintar, ini mau guna-guna bapaknya Syifa. Jadi kayak semacam disantet gitu. Sampai akhirnya mudar. Dan gak sampai di situ doang. Pas bapaknya Syifa udah meninggal, Pak Roji ini punya rencana pesugihan. Yang nama pesugihannya itu, aduh aku agak lupa nih, pokoknya kayak sugih manten atau apa gitu deh. Dimana katanya nanti pas Syifa ini udah akad nih sama Danang, udah resmi jadi istrinya Danang, malam dimana malam pertamanya Syifa sama Danang, ini bakal ada ritual dimana si Syifa ini bakal lanjut dinikahin sama jin. Nah kalau udah kayak gitu, katanya nih ya, usaha apapun yang bapaknya atau si Danang lakuin itu bakal lancar dan bakal dapat untung besar. Di situ dengernya Syifa cuma haho doang, sama ibu juga bingung, kok ternyata sejauh ini. Pantesan banget ini bapaknya sering mimpiin dia buat dia gak nikah sama Danang. Padahal nikah sama Danang permintaan bapak dari lama tahu kan. Tapi pas bapak udah gak ada, kok dia malah gak mau nih Syifa buat nikah sama Danang. Kan jujur janggal ya. Di situ ya udahlah, Syifa sama ibunya juga mikir mungkin ini ya jawaban dari Allah ya. Syifa sama ibunya dikasih perlindungan. Gak ada yang bisa Syifa dan ibunya lakuin selain maafin Pak Roji dan Danang. Dan ya udah jelas pernikahannya dibatalin dong. Setelah itu Syifa sempat ketemu dan ngobrol lagi sama Pak Ustadz. Di situ Pak Ustadz bilang nih, alhamdulillah karena Syifa sama keluarga ini udah dapat perlindungan dari Allah. Dan di situ Syifa juga cerita kalau dia pernah dimimpiin bapak lagi tapi kondisinya udah beda nih. Bapaknya senyum, dia bilang ke Syifa buat Syifa cari bahagia Syifa sendiri. Apapun itu bapak ikut bahagia. Al-Fatihah ya buat bapaknya Syifa. Dan pas banget hari dimana yang harusnya hari pernikahan Danang sama Syifa, itu Syifa dikasih tahu sama tetangga-tetangga rumahnya Syifa kalau Pak Roji ini meninggal. Tapi dari keluarganya Pak Roji ini gak ada yang ngabarin langsung ke Syifa. Jadi dia cuma dengar-dengar dari tetangga doang. Karena cerita Syifa dan bapaknya yang mau diguna-guna sama Pak Roji ini udah kesebar nih. Udah jadi bahan gosip ya di kampung itu. Usaha ternak bapaknya juga akhirnya ditutup. Dan katanya Syifa sama ibunya mau ngejual sebagian tanah bekas ternak itu. Dan sebagiannya lagi mau dibangun kayak usaha laundry gitu. Doain ya guys, karena tahun ini katanya mau mulai usahanya. Segitu aja guys cerita dari Syifa. Terima kasih banyak Syifa untuk ceritanya. Ini sebenarnya ceritanya panjang banget guys, detail banget dia ceritainnya. Tapi ya udah aku ringkas aja, karena kalau nggak diringkas bisa 3 hari 3 malam kita cerita belum beres-beres. Berlebihan ya. Buat kalian yang mau lapor cerita mistis kalian, kalian bisa langsung aja kirimin cerita kalian di email yang ada di atas ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga buat subscribe channel ini. See you the next video guys. Bye-bye.